Penyesalan dan permintaan maaf Suhendri pasca putranya Amar Zoni terjerat narkotika hadir dalam Intense Hot News berikut ini. Satu pekan pasca Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus narkotika, sang ayah Suhendri Zoni mencurahkan isi hatinya. Putra sulung yang selama ini jadi panutan dan kebanggaan keluarga harus menjadi pesakitan di balik jeruji besi karena kedapatan menyimpan dan dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Suhendri menguntai permintaan maaf. Dengan suara getir, ayah Amar Zoni juga mengungkap penyesalan dan rasa tak percaya bahwa putra yang dibanggakan justru terjerat lubang hitam barang haram. Saya terutama betul-betul sangat shock sekali. Dan seperti kebanyakan kita juga tidak akan menyangka Amar bisa korban dari istilah kenakalan remaja atau barang-barang haram ini kan. Sebenarnya saya sangat shock. Karena dia hanyalah satu-satunya, dia yang paling besar, adiknya masih ada. Yang harus jadi panutan, dia melakukan ini. Gak ada manusia yang sempurna. Jadi Amar melakukan kehilapan. Terus kalau terjadi ini, Amar secara pribadi menangis, merangkul kaki saya. Dia berjanji dengan sungguh-sungguh akan tidak melakukan lagi perbuatan ini. Saya sebagai orang tuanya memang sudah merasa lalai menjaga Amar karena tersangkut masalah ini. Saya mengakui itu. Kelalaian saya menjaga satu-satunya anak saya yang jadi panutan untuk adik-adiknya. Terus kepada para fans dan publik, dalam kesempatan ini saya mohon maaf, Amar mohon maaf. Kondisi terakhir, alhamdulillah Amar sehat, lagi rileks, dia lagi sehat, bugar badannya, apalagi dia selalu nge-gym, maksudnya bukan nge-gym, selalu olahraga di dalam selnya itu, olahraga. Jadi dia nggak yang namanya lemas, lesu, enggak. Dia tegar. Kita nggak tahu juga sih ya. Iya kalau bisa sih dari generasi yang sekarang ini jauhi narkoba. Selesailah ya, selain jauhin itu, karena itu selain akan merugikan diri sendiri, itu juga akan merugikan orang banyak. Kasus narkotika yang kini tengah membelit Amar Zoni menjadi momok yang kembali menguak luka lama. Suhendri membeberkan pribadi putra sulungnya itu yang mulai bergejolak sejak ditinggal ibunya di saat Amar masih berusia 12 tahun. Amar yang sempat berpindah sekolah hingga 15 kali dan dikenal badung, diakui Suhendri mentalnya tidak stabil. Dan sebelum dirinya ditangkap polisi, Amar sendiri sempat mengaku terpuruk sejak ditinggal almarhumah ibunya. Di usia 12 tahun, dia ditinggalkan oleh ibunya. Terus saya karena orang wira swasta, berpindah-pindah kemana-mana. Kadang dia ikut pindah dengan saya sejak umur 12 tahun. Sehingga terbentuk pribadi Amar, boleh dikatakan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sejak ditinggal ibunya, dia anak yang keras. Pindah-pindah sekolah kemana-mana. Gue termasuk waktu sekolah adalah anak yang cukup bandel karena nyokap meninggal di umur gue 12 tahun. Pas ibu saya meninggal ini memang saya goyang, bapak saya juga pun goyang di saat itu. Nah, maka bapak saya kan pengusaha, jadi suka ada naik dan turun.
Jadi pas mama saya meninggal, bapak saya collab. Disitulah saya keganggu lah mental. Maaf, bukannya saya sok suci atau bagaimana gitu, cuman kita kan sebagai public figure sebaiknya kita memberikan contoh yang baik buat masyarakat, buat semua yang ada di Indonesia ini. Nggak ada kompromi untuk narkoba. Jangan coba-coba itu pakai narkoba, bodoh itu pakai narkoba. Apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Popularitas dan kesuksesan yang telah digenggam seakan lenyap dalam sekejap mata. Tak hanya ancaman penjara atau setidaknya harus berdiam di tempat rehabilitasi, tapi karir Amar Zoni sebagai bintang yang tengah naik daun juga terancam karam. Lantas pantaskah jika artis yang terbukti pemakai narkoba dijadikan idola? Status saat ini ya masih jadi tersangka ya. Cuman ini kan kita sedang melakukan upaya-upaya hukum tentunya ya. Gitu. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa besok ya setelah ada hasil dari asesmen ya. Karir itu kita serahkan ke Tuhan lah, yang penting Amar harus lebih baik dari yang dulu gitu Pak. Untuk masalah kontrak itu pihak keluarga menyerahkan ke manajemen. Ya. Karirnya Bang Amar sekarang lagi turun satu lantai gitu. Tapi nggak berarti Bang Amar tuh jatuh benar-benar jatuh, enggak. Bang Amar lagi mundur satu langkah. Nanti setelah ini kita doain insya Allah Bang Amar maju lagi. Sayang sekali jikalau terkena dengan masalah narkoba atau masalah-masalah lainnya. Ya harusnya lebih menjaga sikap, dan ini menjadi pembelajaran buat semuanya. Yang hancur tidak hanya pribadi, keluarga, masa depan hancur, ya jangan sampai lah. Dan di saat Amar Zoni tengah terpuruk, Ranti Maria kekasihnya justru tak kunjung terlihat membesuk Amar di penjara. Hanya lewat media sosial Ranti menyatakan keprihatinannya dan mengungkap rindu pada Amar. Lalu mengapa hingga hari ke-7 Amar tersangkut kasus narkoba, Ranti belum juga datang mengunjungi kekasih hatinya itu? Baik, semua orang yang sayang sama kamu selalu mendoakanmu dan ada untuk mendukungmu. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. And yes, I'm always here. Oh itu mah udah saya langsung itu pribadi, itu personal. Meninggalkan polemik kasus narkotika yang membelit Amar Zoni, benarkah Gali Ginanjar dan Kumalasari telah menikah secara siri? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Beranjak dari permintaan maaf ayah Amar Zoni, inilah kabar mengejutkan dari Gali Ginanjar yang diam-diam ternyata telah menikahi Kumalasari. Mengaku telah menikah namun enggan menyebut kapan dan di mana. Benarkah Gali dan Kumala hanya menikah siri? Benarkah karena tidak ingin kalah dengan mantan istrinya Fairuz dan Sony yang telah menikah lebih dulu? Lantas bagaimana dengan Fairuz dan Sony? Seperti apakah bentuk perhatian Sony kepada Fairuz pasca Fairuz telat 2 minggu?